Terima kasih yang hadir, Masya Allah. Minta maaf. Lawas kedalipna. Lawas kedalip malam. Masya Allah. Hingga macan liar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gusti, Masya Allah. Terima kasih hadiahnya. Waalaikumsalam. Kada lain ngaran, Masya Allah. Kada lain apa kabar nih? Ainur Rahmah, Masya Allah. Ibnu Ma'ruf, Masya Allah. Terima kasih Ibnu Ma'ruf, barakallah malam Jumat, Masya Allah. Impas Moro, Waalaikumsalam warahmatullah. Dana Pasmoro. Ini mawar, Masya Allah. Mawar merah. Terima kasih. Biaya masuk apa tuh? Masuk pesantren kah? Gratis semua dengan ulun. Ini. Amin. Kada lain, Masya Allah, sehat. Umpat. Kada belajar sama-sama ulun gin belajar juga. Amin. Macan liar, Masya Allah. Waalaikumsalam. Paik. Waalaikumsalam. Kada ada nangguringnya rupanya nih. Masya Allah. Terima kasih. Dinita, Masya Allah. Lawasnya Dinita lah, kada kelihatan lah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Surakan klub masalah. Apa temanya guru hanya masuk ulun ninggi kada tahu juga temanya, terserah buan pian ya anak temanya. Ini tengah malam ini temanya mengantuk guring ya. Sengaja belum guring. Oh iya, memang berapa anu kada ada lip malam, cuma ini aja anak lip malam. Terima kasih ngaran dan bayangan, Masya Allah. Apa hendak judulnya? Iya kan, Masya Allah. Inggi lawas mahadangi, Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Asyaduris. Bulan Sya'ban guru, ketemuannya apa? Keutamaannya, banyak keutamaannya bulan Sya'ban ini, terutama malam nisfu Sya'ban. Inggi. Amin ya Rasulullah, amin ya Rabbil Alamin. Waalaikumsalam. Papak belalang. Jarang mengikuti HP ulun. Iya kah, Masya Allah. Ulin batakun dan pencerahan bian betul aja kada bapak asal bisa dapat doakan anak Fatimah Az-Zahra, Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Malam Isra Saban kena apa guru? Malam Melu Saban kena itu banyak dibebaskan orang-orang daripada api neraka sebanyak bulu kambing kabilah Sa'labah. Tinggi di antaranya bila meminta dibekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, insyaallah. Ji Bahar, Masya Allah. Zain Bahar kah? Sama-sama. Nggih, Bahar, Masya Allah. Apa temanya? Sabar itu ada batasnya lah guru. Pak belalang. Kalau kita mengalami namanya sabar itu, akhir daripada sabar itu ikhlas. Akhir daripada ikhlas itu adalah tajalinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran itu nanti menumbuhkan keikhlasan kalau benar-benar lillahi taala. Jadi kalau orang itu sabarnya kuat, nanti timbul keikhlasan. Keikhlasan itu ditimbul karena keridhaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diberikannya. Itu. Nah, keridhaan itu nanti akan menimbulkan keikhlasan.
Keikhlasan itu akan menampakkan nanti di hatinya itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sabar tadi menumbuhkan keredaan dan menumbuhkan tajalinya kebesaran Allah taala. Karena ikhlas yang sebenarnya itu puncaknya adalah ketika seseorang itu tidak ada lagi yang di hatinya ini selain daripada Allah taala. Itu nanti ikhlas, puncaknya ikhlas. Ikhlas itu hatinya tuh bersih nanti. Bersih daripada memandang makhluk sudah. Nah, di keikhlasan itu nanti dia melihat apapun dari yang sabar cobaan tuh dia kadang melihat lagi cobaan. Dia melihat nikmat aja lagi kena. Itu nanti. Seperti itu biasanya. Tuh kalau kada menjalani pian kada tahu. Jadi dari sabar itu nanti menumbuhkan keredaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari keredaan itu pian kada mengerti lagi sabar. Kada mengerti lagi nikmat, kada mengerti lagi bala. Kenapa? Karena yang memberi itu nampak enak. Nah, di situ nanti kita akan mengetahui puncak daripada sabar itu adalah tajalinya kebesaran Allah taala nanti. Sehingga pian kada mengerti lagi bala, kada mengerti lagi musibah. Yang pian mengerti itu nikmat aja. Nah, itulah maknanya kita itu benar-benar sudah terpandang namanya kepada yang memberi nikmat, bukan yang diberi lagi. Seperti itu biasa pengalamannya seperti itu. Guru kita dulu mewariskan itu dengan kita, melatih kita itu dengan itu, seperti itu. Jadi kita pun kadang mengerti dulu yang disuruh guru sabar, ikhlas, itu istiqamah, berurutan dulu guru kita memberikan riyadhah, memberikan latihan mujahadah itu. Nah, itu sampai kita benar-benar mengerti apa itu ikhlas yang sebenarnya. Rupanya itu yang namanya ikhlas yang sebenarnya, sabar yang sebenarnya, istiqamah yang sebenarnya. Itu seketika nampaknya kebesaran Allah taala. Iya, sabar. Kalau kita dulu tanpa namalah, guru kita dari awal melatih kita tuh ikhlas dulu. Nah, ikhlas itu nanti diuji dengan kesabaran. Nah, membuktikan bahwasanya kita itu ikhlas itu diuji dengan kesabaran. Ya kada mau sabar dulu. Biasanya tuh ikhlas dulu. Membuktikan berhasilnya ikhlas itu sabar kada kita. Karena di ikhlas itu nanti kita akan diuji. Nah, ujian itu kita sabar. Nah, sabar itu adalah bukti nyata daripada keikhlasan. Apabila pian itu benar-benar tidak mengeluh, berarti benar-benar di makam ikhlas pian. Contohlah seperti orang mengajar ikhlas-ikhlasnya. Itu macam-macam yang kita temui nanti untuk menguji keikhlasan kita di dalam kita mengajar itu. Yang pertama dulu kita mengajar itu jangan mengharap upah, mengharap habis itu yang diajar itu yang diajar itu kadang banyak, kadang sedikit, kadang seorang. Kadang menyariki kita yang diajar itu. Nah, itu membuktikan nanti kita harus sabar. Sabar itu adalah bukti daripada keikhlasan kita tadi. Bila ia memandang tetap ikhlas tadi, dicaci orang, dihina orang, itu kita tetap aja biasa aja, berarti kita itu melewati makam sabar itu. Melewati makam sabar itu berarti ikhlas kita. Seperti itu. Jadi, kalau kada menjalani kada bisa biar. Kalau menjalaninya itu. Menjalaninya itu. Jadi kita paham dari perjalanan itu nanti. Menimbulkan ujungnya musahadah lah guru musahadah. Bukan musahadah lagi menyaksikan kita. Kalau musahadah itu masih kita menyatakan. Kita itu nanti merasakan kesenangan. Ya, musahadah itu menyaksikan bang. Tapi dengan penyaksiannya nanti. Dengan bujur-bujur melihat kita itu hikmahnya. Bukan lagi kita memandang sabar. Kada lagi kita melihat itu. Senang bang pokoknya sudah. Nah, itu di situ baru kita terbuka, oh ini rupanya ikhlas yang sebenarnya itu seperti ini. Jadi kalau kita itu kada biasa aja sudah. Ada kada ada tuh sama dah. Orang belajar kada belajar sama aja, orang ada hadir kada hadir itu biasa aja. Kita kada memandang itunya lagi. Guru, mungkinkah guru kita menjalankan perjalanan kita untuk mencapai tanpa kita ketahui? Mungkinkah guru kita menjalankan perjalanan kita untuk mencapai tanpa kita ketahui? Iya benar, guru kita tuh kalau murabi mursyid senantiasa menjaga kita. Itu senantiasa dia mengawasi sebenarnya 24 jam.
Dan kita pun senantiasa terhubung dengan guru kita itu dengan apa? Dengan wiritan yang diberikannya itu terhubungnya kita. Jadi penghubung antara kita dengan guru kita itu adalah wiritan yang diberikan oleh guru kita tadi itu. Ketika seseorang bermurabi mursyid, maka di antara salah satu penghubungnya adalah wiritannya. Yang kedua adalah sir mahabbahnya terhadap gurunya. Sehingga orang yang dalam perjalanan itu dia mengalami apapun dalam perjalanannya itu dengan mahabbahnya itu gurunya selalu hadir. Jadi dia kada gelisah dengan apa? Dengan ada gurunya yang mendampingi senantiasa hadir gurunya tadi. Hadirnya itu karena ada mahabbah kita satu, yang kedua karena ada hubungan musir wiritan tadi itu dengan guru kita. Jadi pian tuh tahu kada tahu apabila pian membaca wiritan berarti pian terhubung dengan guru pian. Apabila pian itu mahabbahnya kuat berarti guru pian selalu hadir di setiap pandangan pian, di setiap gerak pian. Kenapa? Karena orang mahabbah itu kada bisa lepas daripada yang dicintainya. Seperti itu. Jadi hubungannya itu seperti itu. Kenapa lang tuhut ayam menghadap ke belakangan kata. Ya lah lentuh ayam tuh menghadap ke belakang lah. Oh iyalah, iya bujur. Bujur juli kada ke muka, kalau kita ke muka lah. Orang awam, masya Allah, terima kasih orang awam. Nah, kalau sudah bermurabi mursyid itu memang kada bisa lepas dari guru lah. Jadi guru mun kita disambati orang kada baik tapi kada begaduh, sabar lah tuh guru. Kada sabar tuh kita apa namanya lah, itu termasuk bahagian yang maksudnya ujar Nabi itu tara wa min husni ilmani mar'i tarku malaya nih. Itu bahagian pian kalau hendak pian itu bujur-bujur namanya istiqamah namanya lah, istiqamah pak belalang lah. Jadi kalau orang itu hendak istiqamah itu pandangannya disambat orang kah. Kalau nya kada penting jangan diasi dulu. Itu mulai mengusungkan hati namanya. Karena syarat kita itu sampai kepada makam benar-benar istiqamah itu hati kita tuh kosong daripada yang lain selain memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sesuatu yang kada penting kita tinggalkan dulu. Kita tinggalkan disambat orang kita kada kita juga. Maksudnya itu kada ada hubungannya dengan kita, kada usah kita pikirkan. Makanya salah satu syaratnya kita itu untuk mendapatkan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah beruzlah batin namanya, meninggalkan sesuatu selain daripada mengistiqamahkan memandang kebesaran Allah taala. Jadi kalau orang menyambati kada ada hubungannya dengan kita itu kada jadi masalah. Kalau kita hendak baik lagi hati kita hendak cepat mendapatkan zauk namanya. Orang menyambati kita, orang menyambati syarik dengan kita baik dengan orang. Itu lebih cepat wasilnya. Misalnya pian dalam perjalanan ini Pak Belalang lah disambati orang. Nah supaya cepat pian itu wasilnya, itu pian itu berbuat baik dengan orang yang menyambati pian itu. Orang jahat itu dengan kita berbuat baik dengannya. Itu lebih cepat jauhnya kita dapatkan. Kenapa? Di samping kita membersihkan hati kita, juga kita membersihkan hati orang. Nah, supaya jangan lagi jadi jelek hatinya, pandangannya dengan kita. Itu sebenarnya sebelum menjadi aulia, pekerjaannya sudah pekerjaan aulia. Sebelum menjadi wali, nah itu pandangannya sudah pandangan wali. Nah, itu sebelum dia itu mendapatkan jauh rahmat memandang wahdatul wujud, sudah melakukan perbuatan wahdatul wujud. Artinya di dalam pandangan hakikatnya tuh, pandangan hakikatnya tuh langsung dengan praktiknya. Praktiknya dia kadang memandang orang itu jelek walaupun orang itu menjelikannya. Nah itu biasa langsung jauh namanya yang didapatkannya biasanya kalau bisa berbuat baik seperti itu. Karena langsung praktik. Karena praktik kita ini bukan sekedar husnujan saja, tetapi kita juga melakukan memperbuat bagaimana kita tuh supaya benar-benar bukan saja batin kita yang kita pandang husnujan, tetapi dengan perilaku kita pun menganggap orang itu tidak sama sekali berbuat jelek dengan kita. Seperti itu, berat tapi nyaman, langsung biasanya dapatkan warid kita, langsung dapat lezat biasanya tuh kalau bisa seperti itu.
Guru amun dapat musibah kita ini dipandir ke orang itu ikhlas atau sabar. Tanpa nama di dalam kitab Nasul Ibad boleh saja kita membicarakan karena kita musibah, dibicarakan dengan orang itu boleh, tetapi dengan syarat ujar sidin itu hati kita tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita mendapatkan nikmat kita ucapkan tidak apa-apa, tetap kita berpegang bukan untuk kita menyombongkan diri, atau kita tadi dapat musibah, kita menceritakan dengan orang itu bukan berarti kita lemah, enggak, tetapi tetap aja hati kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga berharap dengan manusia. Misalnya mengeluh kada beisi ini, kada itu, tetapi hati tetap aja misalnya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maka tidak disebutakan orang itu riya. Kada disebutakan riya, kada disebutakan bergantung dengan orang. Nah, tetapi kalau orang itu benar-benar dalam perjalanan dia menyembunyikan akan hal-hal baik itu musibah kah, itu namanya sabar dalam berbuat taat, sabar dalam istiqamah memegang keyakinan bahwasanya seluruh yang ada di muka bumi ini kadada Allah Ta'ala menimpakan sesuatu itu kecuali sekedar kemampuannya. Jadi di antaranya itu kita melatih dulu menyembunyikan sesuatu, kekurangan kah dia ada dari kita, musibah kah yang ada pada kita. Kita usahakan dulu kita menahannya dulu, jangan menceritakan dengan makhluk. Terkecuali kita punya guru, ceritakan saja dengan guru. Lain daripada guru jangan diceritakan. Itu adalah bahagian daripada kita itu menyatakan kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyatakan bahwasanya kita mampu menyimpan rahasia, cukup kita saja yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita itu tetap aja istiqamah namanya memandang ini. Karena biasanya kalau kita dalam perjalanan itu banyak musibah yang kita alami. Apabila kita kada kuat biasanya menceritakan dengan orang. Itu bahagian daripada kada tapi yakinnya jar kita itu dengan apa yang kita perjalankan, yang kita jalani. Makanya jar Ibnu Athaillah, wa min alamatil i'timadi alal amali nuksanur rajai inda wujudi jalali. Ketika dia dapat musibah, dia mengadukan kepada orang lain. Itu menandakan bahwasanya dia itu berpegang kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang salik itu dia banyak berdiam aja. Ada berdiam, ada berdiam juga. Seperti itu. Itu bahagian dia menyimpan rahasia namanya. Cukup dia mengadukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, keadaan dirinya kepada Allah taala. Disitulah namanya dia benar-benar mengamalkan hakikat namanya. Hakikat sebenarnya dirinya ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dengan dia, Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu. Cukup dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu dia semakin menyaksikan kebesaran Allah taala. Nah, sampai nanti dia benar-benar merasakan kebesaran Allah taala, seperti itu. Jadi sabar juga namanya. Guru amun dapat musibah kita ini ya bisa dikatakan ikhlas ya. Sudah wasil baru sebenar-benarnya ikhlas. Ya benar. Sabar karena sama saja dari Allah. Baik terus senang terus karena sudah lahumul busra inggih bujur. Kalau sudah nang ikhlas sebenarnya itu ketika sudah wasil. Kalau belum wasil belum lagi. Inggih itu bujur jerpian. Kada bisa ikhlas sebenarnya, jahid sebenarnya itu ketika wasil. Masya Allah banyaknya badannya. Waalaikumsalam. Masya Allah Abdul Ghani. Masya Allah. Makna tersirat dari ainul haq dan kul haq. Hamba yang ainul haq itu adalah makam ketika seseorang sudah wasil. Namanya sudah ainul itu kan artinya melihat jatnya, melihat sifatnya, melihat sifat sebenarnya apa sebenarnya, itulah ainul haq namanya. Makam ainul haq itu adalah ketika sudah wasil namanya. Nah, yang tersirat daripada ainul haq yaitu makamnya sudah wasil. Makam wasil tidak ada lagi nama. Dan kul haq. Nah, di makam itulah, di makam orang itu wasil, itulah makam kun nanti. Kul haq. Dia tidak ada lagi mengatakan, bukan mengatakan lagi lah, karena di makam ainul haq itu dia keluk lidahnya. Keluk lidahnya. Disitulah nampak benar-benar ainul haq. Ketika dia bergerak nampak ainul haq, siapa yang punya afal sebenarnya.
ainul fi'li yang sebenarnya. Ketika dia itu bersifat, maka nampaklah ainul sifat yang sebenarnya. Ketika dia melihat wujudnya, disitulah nampak ainul wujud yang sebenarnya. Nah, itu ketika orang wasil namanya, dinamakan ainul haq namanya. Orang itu benar-benar melihat yang hak. Nah, kul hak, kada ada lagi yang dikatanya sebenarnya. Bila kul hak itu artinya yang lain tidak ada lagi. Tidak ada yang lain lagi selain daripada itu. Yang lainnya batil lah. Batil namanya, maksud batil itu tenggelam, hilang, kada hak yang lain itu, kada yang sebenarnya. Yang lain itu kada sebenarnya, dia melihat sudah pada dirinya sebenarnya, pendengarannya, penglihatannya, kudratnya, iradatnya itu kada nang hak lagi. Nah, tetapi sudah nampak di situ ada ainul hak yang meliputi tadi. Wallahu alam lah. Amun ujian atau musibah kada tapi terasa lagi apa namanya guru. Nah, itu tergantung. Kalau orang tuh ada juga yang kadang merasakan ujian, kadang hendak lagi itu putus asa bisa jadi. Tetapi kalau orang itu misalnya kalau dapat ujian, dapat musibah, dengan asal perjalanan menuju kepada hadratullah, itu dia tanpa terasa berarti dia sudah wasil. Karena alamat wasil itu adalah ketika seseorang itu tidak mengerti lagi dia mendapatkan musibah, tidak mendapat nikmat, kadang mengerti lagi dia. Ada ajar ulun tuh sama kada ada sama aja nya. Karena sudah pandangannya diliputi oleh kesempurnaan. Nah, itu kalau orang itu kadang merasakan misalnya jajab diberikan Allah Ta'ala wasil misalnya lah. Diberikan Allah Ta'ala ketika dia berwiritan wasil. Nah, itu dalam perjalanan yang panjang hatinya tuh kosong memandang dunia. Ada kadadanya kada gelisah. Itu sama aja hatinya itu memandang dunia. Misalnya orang itu lah sugi berkisah kesugihan biasa aja nya kada hiri kada. Ada hartanya kada ada juga hatinya tuh gembira biasa aja juga nya. Tetap hatinya tuh ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti dia itu sebenarnya kada merasa dia itu di makam wasil namanya. Sudah mesra dengan inya kewasilan itu. Tetapi masa jajab itu dia kada pernah dirasakan oleh Allah Ta'ala. Baik berwiritan kau merasakan tajali kebesaran Allah Ta'ala, kada pernah dia merasakan. Tapi dia dengan istiqamah dia berwiritan tadi, dia kada terasa sampai kepada makam di mana hatinya itu dimeninggalkan akan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang itu kada merasa sebenarnya wasil, tetapi dia wasil. Wasil dalam perjalanannya. Nah, itu gurunya hebat berarti itu. Gurunya hebat. Biasanya kalau orang dalam perjalanan itu dia biasa mendapatkan jajab, merasakan nikmat. Ketika dia itu merasakan tenggelam di dalam hakullah tadi, di dalam hadratullah. Ini kada pernah merasakan, cuma dalam seiring wiritan sekian puluh tahun, dia itu merasakan dunia ini kada ada biasa aja, kada begawi, biasa aja rezekinya cukup ya. Nah, orang itu berarti benar-benar di makam tajrid berarti. Tapi nya kada merasa di makam tajrid. Kenapa ulun ungkapkan inilah kadang-kadang orang itu dalam perjalanan itu wasil dia tidak merasa wasil. Dia tuh tenang ya. Kada tapi berusaha, kada cuma cukup je rezekinya. Apa yang dikehendakinya ada aja. Nah, itu pian itu berarti bisa termasuk orang yang sudah wasil berarti tenang ya pian. Dalam ketenangan itu pian selalu senantiasa gembira, terus terasa hendak mendekatkan diri terus kepada Allah Ta'ala, rasa hadir terus Allah Ta'ala. Nah, itu mungkin kemungkinan dengan istiqamah itu pian sudah dibukakan nur syahadah, berarti sudah nampak kenyataan Allah Ta'ala itu. Nah, itu bisa pian wasil, bisa juga baru ibtidaul wasil, ketika pian itu sudah dinampakkan kebesaran Allah Ta'ala di hati pian, sehingga pian kada merasa lagi, kada merasakan susah, kada merasakan lagi pian rasa dekat dia terus dengan Allah Ta'ala. Itu seperti itu biasanya. Kalau berguru biasa diberitahu guru, Bang. Nah, guru kalau pas baca salawat hati bagusnya apa yang diingatkan, tergantung makamnya. Karena orang bersalawat itu seperti ini. Ada yang dirinya ini bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu secara syariatnya. Artinya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mengimani kepada Nabi, kita bersalawat kepada Nabi. Ada juga orang bersalawat itu dia memesrakan dirinya terhadap Nur Muhammad.
atau dia memesrakan, mentawajuhkan bersalawat itu kepada hakikat daripada Muhammadiyah itu, daripada Nabi Muhammad itu, yaitu Nur Muhammad itu. Dia bersalawat, tapi hakikatnya dia bersalawat kepada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya orang bersalawat kepada Nabi Muhammad itu juga bersalawatnya kepada Nur Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah kesempurnaan Nur Muhammad yang mewujud, yang nyata. Nah, itu. Yang kedua adalah orang itu bersalawatnya kepada Nur Muhammad, sedangkan dirinya memesrakan dirinya terhadap Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itulah yang bersalawat kepada itu Nur Muhammad itu sendiri. Manakala dia mengucapkan sallallahu ala Muhammad, nampaklah Nur Muhammad itulah yang memuji akan itu Nur Muhammad tadi. Yang ketiga adalah Nur Muhammad itu tenggelam di dalam Nurullah. Nur Muhammad itu ketika dia bersalawat ketika dia mengucapkan, dia tidak merasa Nur Muhammad itu mawujud, tetapi diliputi oleh Nurullah. Nah, di ketika itu bisa dirasakan ketika orang itu sudah lebur di dalam Nur Muhammad. Jadi orang yang pertama adalah orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Nur Muhammad itu bersalawat kepada hakikat daripada Nur Muhammad itu. Sehingga dikatakan Nur Muhammad itulah yang bersalawat kepada Nur Muhammad. Nah, apabila seseorang itu mesra di dalam Nur Muhammad ketika dia bersalawat, maka yang nampak Nurullah itulah yang meliputi akan Nur Muhammad tadi itu. Maka ketika dia bersalawat sallallahu ala Muhammad, nampaklah yang menjadikan, yang meliputi, nah itu Nur Muhammad tadi itu yang bersalawat kepada Nur Muhammad, sehingga mewujudlah Nur Muhammad ini. Sehingga dia itu kada perlu mengucapkan salawat lagi, karena sudah menjadi namanya salawat jat namanya. Ketika dia memandang dengan pandangannya, maka ketika itulah salawat jadi salawat. Ketika dia bergerak, ketika itulah dia mesra Nur Muhammad tadi dengan Nurullah. Ketika itu panaklah Nur Muhammad tadi ketika dia bersalawat tadi dengan Nurullah. Maka ketika orang ini bersalawat dalam hal keadaan kayak ini, maka tajalilah jamalullah kamalullah yang meliputi Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Ini diri kita ini, Nur Muhammad. Sebijian kenyataan Nur Muhammad. Kenapa? Karena sudah tenggelam di dalam Nur Muhammad tadi. Maka ketika dia mengucap salawat, tidak nampaklah Nur Muhammad itu, tetapi Nur Muhammad itu diliputi oleh Nurullah. Sehingga nampaklah kesempurnaan jamal kamalnya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi Nur Muhammad yang jahir. Siapa? Batang tubuh kita ini. Kitanya kada ada, yang ada Nur Muhammadnya aja yang diliputi. Nur Muhammadnya tidak ada, jamalullah lah yang nampak. Maka ketika itu dinamakan Nur Muhammad itu tenggelam di dalam Nurullah. Tetapi kalau orang itu mesranya merasakan Nur Muhammad saja, bersalawat kepada Nur Muhammad, itulah namanya salawat jat. Ketika salawat itu diucapkan, maka yang keluar itu Nur Muhammad, yang mendengarkan itu Nur Muhammad, yang melihat itu Nur Muhammad akan kenyataan Nur Muhammad. Siapa? Yaitu batang tubuh kita. Ketika itulah napasnya menjadi salawat, geraknya menjadi salawat, pandangannya menjadi salawat, pendengarannya menjadi salawat, seluruh batang tubuhnya menjadi salawat. Disitulah dinamakan nurjat, nurnya nampak. Dinamakan salawat jat karena seluruh geraknya itu sudah menjadi salawat. Menjadi salawat. Kenapa? Karena yang disalawati itu adalah Nur Muhammad tadi itu. Manakala orang itu sudah lebur di dalam Nur Muhammad, kada perlu dia mengucapkan sallallahu ala Muhammad karena nampak pada batang tubuhnya sudah itu yang disalawati tadi. Nampak sudah salawat sebagian. Kalau dia sudah nampak sebagian, maka zahir nanti jamalullah yang bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Disitulah kalimatnya sallallahu ala Muhammad. Telah bersalawat Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa? Terhadap Nur Muhammad. Terhadap Nur Muhammad itu. Yang nampak ketika dia mengucapkan sallallahu ala Muhammad, yang nampak cuma jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala saja. Disitulah seseorang itu asik namanya menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Nur Muhammad itu menyaksikan. Menyaksikan siapa? Nurullah. Atau dialah yang menyaksikan akan kesempurnaan sifatnya. Siapa? Yang bersalawat tadi, yang menyaksikannya. Menyaksikan siapa? Kesempurnaan sifatnya, jamalnya, kamalnya. Siapa? Yaitu nampak di batang tubuh kita yang mesra terhadap Nur Muhammad tadi itu.
Iya, batang tubuh kita pasti jadi zikir. Itu sudah jadi salawat kalau masraknya terhadap Nur Muhammad. Orang yang wasil itu kayak apa guru? Kada bisa, kada bisa diumpamakan orang yang wasil itu seperti apa aja. Hal keadaannya berbeda-beda. Karena orang wasil itu jajab dia aja yang merasa. Wasil itu kan perasaan kita ini diliputi seluruhnya. Dan perasaan orang diliputi itu ada orang yang berdiam, ada berjalan, ada tertawa, ada menangis. Itu kita tahu kita. Usman lah, kecuali pian merasakan wasil seperti apa, pian tuh merasakan diri pian rumah irama, baju pian tetap dia bukan rumah irama, muka pian bukan rumah irama, orang melihat, tetapi perasaan pian sebijian batang pian itu jadi rumah irama, itulah wasil. Seluruh batang tubuh kita ini kada lagi mempunyai zat, mempunyai sifat, mempunyai apalnya saja yang nampak, sifatnya saja yang nampak bagi kita. Jadi orang wasil itu kada bisa dilihat secara jahir oleh orang awam. Orang wasil pun kada bisa juga melihat. Dan hal keadaannya kada mesti harus duduk di sejadah waktu berzikir. Enggak. Karena batang tubuhnya kada berubah. Sifatnya kada berubah. Cuma ketika itu dialah yang merasakan tenggelam di dalam sifat, di dalam apal itu. Orang lain kada tahu. Walaupun dia duduk di tengah pasar, walaupun dia sedang berjalan, itu tidak ada yang tahu. Orang keadaan hal wasil itu malam yadri lam yadruk. Dia yang tahu karena dia yang merasakan. Bila pian kada bisa merasakan, maka pian kada bisa tahu. Karena kodrat dia sudah meliputi. Masya Allah, nikmat benar sudah. Masya Allah. Sallu ala Muhammad waalaikumsalam. Minta maaf ulun lah kalau ada teliong nih, ulun satu-satu membacanya. Pokoknya hati fokus dengan Allah Ta'ala bujur. Dawam dengan ingat terus. Itu musahadah namanya, istiqamah habibiyalah. Nah itu amalannya. Makanya kita itu kalau sudah di makam salik, zahirnya beribadah, batinnya musyahadah. Ala dawam. Ala dawam. Sehingga kita itu dibukakan kapan saja. Waktu kita berjalan bisa dibukakan. Karena kita senantiasa dalam zikrullah. Dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat apa? Mengingat sifatnya, mengingat apalnya, seluruhnya meliputi kita. Jadi kapan aja kita bisa dalam misi dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa waktu berjalan, bisa waktu berbaring, bisa waktu duduk, bisa waktu santai, bisa di tengah orang. Karena apa? Karena hati kita senantiasa menyaksikan. Nah, ketika kita masa menyaksikan itu setiap waktu, setiap detik, maka setiap waktu, setiap detik juga tuh kita ada harapan raja, ada Allah Subhanahu wa taala membukakan kita di setiap waktu, kapan saja dikehendaki Allah taala. Dibukakan. Ngopi dulu guru kada. Kada pernah lepas. Benar tuh. Iya bujur tuh. Karena bawaan hati tenang, nyaman terus, rezeki cukup, senang terus. Masya Allah. Masya Allah. Berarti gurulah orang yang wasil itu bisa aja kada sadar bahwa dirinya wasil. Kalau orang itu sering dibukakan futuhat, dia tahu wasil dia. Karena apa? Orang wasil itu hatinya kada bisa lagi lupa. Karena orang yang sering dibukakan itu dia timbul mahabbah. Jadi hatinya itu kalau bangun itu pasti ingatnya. Asal dia jaga aja ingat terusnya. Karena dia mesra terus senantiasa hilangnya itu sebenarnya. Waktu duduk kayak ini hilang juga. Waktu berjalan hilang juga. Kenapa? Karena semuanya itu seolah-olah dia itu di dalam genggaman kayak ini terus. Nah, di dalam kayak ini terus. Nah, dirinya ini adalah sifatullah. Sifatnya Allah Ta'ala meliputi inya terus. Sifat Allah Ta'ala itu zahir, yaitu gerak diamnya. Gerak diamnya, bepandirnya. Itu namanya af'alullah namanya. Nah, kejahiran daripada sifat ini seluruh batang tubuh kita, seluruh alam ini namanya af'al namanya. Jadi apapun yang dia itu merasa di dalam af'al Allah Ta'ala terus. Kalau orang wasil itu. Jadi dia tenggelam di dalam hadratullah terus. Di dalam situ nya kada merasa dirinya, kada daya. Makanya itu yang lain tuh hampanya melihat. Hampa bila inya melihati bujur-bujur yang lain ini nampak sifatnya, senangnya. Nah, melihati dirinya, senangnya. Tapi kalau nya masuk ke dalam hadrahnya dia kada bisa apa-apa, lalu hampa selainnya lainnya itu dalam pandangannya itu kada ada yang bagus. Inya asik di dalam situ, kada ingat lagi apa-apa, kada ingat kada berduit, kada ingat kada begawi, kada ingat guring, kada ingat makan. Karena apa? Karena asik di dalam hadratullah dia. Ini kada lain, masyaallah. Jam berapa dah?
Kan kerasaan sejam ini. Ana uhibbuka, masya Allah. Saya kira Ibnu Ma'ruf, masya Allah. Yajid, masya Allah. Waalaikumsalam. Orang yang sadar inya wasil bisa juga belum wasil. Bisa ya. Itu kalau inya sadar wasil, ya. Ulun jelaskan lagi sekali pelangan Maryam lah. Jadi kadang-kadang kita ini di dalam tahap wasil yang pertama itu kita sadar aja, cuma asik. Sadar aja diri kita, cuma kita asik. Tetapi mun di dalam bepadah, di luar daripada makam wasil, aku ini wasil, itu kada wasil itu. Itu kada wasil. Hingga aku ini sudah wasil kepada Allah Ta'ala itu belum wasil. Nah maksud ulun ini orang yang ketika diberikan jajab itu dia masih sadar. Tetapi kesadarannya tuh hilang di dalam kesadaran yang sebenarnya. Asyik. Nah, maksudnya dia tuh sadar tapi asyik di dalam mabuk di lautan kesempurnaan Allah Ta'ala. Ini sama orang begitu tuh. Inya kada sadar, kalau dilihat tuh kada sadar, tapi inya sadar aja. Karena apa? Karena dirinya merasa artisnya inya. Sadar aja inya. Sadar aja. Cuma dalam kesadarannya itu nampak artisnya pada dirinya. Itu belum pana yang sebenarnya. Pana cuma belum tenggelam namanya. Jadi orang itu dalam pana yang pertama itu masih sadar aja, tetapi sudah merasa diliputi kesempurnaannya. Ya sama orang bejugit kan. Orang bejugit itu nampak merasa dirinya artis, sadar aja pada dirinya itu ada masih maujud, tetapi dia perasa dia itu adalah artisnya. Walaupun mukanya, badannya kada berubah daripada itu bentuk seperti artis, cuma dia merasakan dirinya artis. Artinya dalam kesadaran itu di tahapan pertama itu kita itu tetap aja sadar akan diri kita, tetapi dalam kesadaran itu kita merasa diliputi yang punya zat, punya sifat, punya apal, sehingga dinamakan orang pana namanya. Hamba yang waalaikumsalam legowo masya Allah. Amun kada lawan Allah Ta'ala kada nyaman lalu ya ngaran kurawa negara. Tetapi bila sudah lawan Allah Ta'ala nikmat benar ya Allah. Salawat khusus dan enggak hanya yang penting baca gimana Ustaz? Wah mantap tuh. Salawat itu baca aja. Yang khusus kakada ujar nurun ala nurin masya Allah. Muhammad Syafi'i yang malajari itu kada hakun di kiau guru iya bujur. Hendak bakawan aja lawan ulun. Guru itu seperti itu semuanya. Guru murabi mursyid itu mana adanya mengaku aku ni murabi mursyid. Kadang-kadang di tengah orang pun dia mengaku kawanku aja. Kawanku aja sih dia. Itu guru alim lah sidin kada mau kada nyamber sidin murid sidin. Nah saking tawaduknya karena apa? Karena orang yang wasil itu dia tidak merasa menguasai akan orang lain. Bahkan dirinya pun kadang merasanya menguasai dirinya, sehingga dia kadang mampu menyuruh orang. Kalau orang nang wasil itu ada kita ini kan belum itu muridku, ini anak buahku, ini bimbinganku. Nakuknya itulah ketika seseorang itu merasa dirinya menguasai seseorang, berarti dia merasa mampu. Disitulah dinamakan orang itu belum bakabillah lagi, belum di makam bakabillah. Artinya kalau orang nang makam bakabillah itu merasa dia dirinya pun kadang mempunyai sifat, sehingga dia kadang mampu menyebutkan ini muridku, ini ikam aku suruh ini, itu kadang mampu dia. Itu orang yang benar-benar di makam bakabillah. Nah, guru kita tuh semua kayak itu. Guru ulun tuh wah kadang mampu sidin menyuruh orang gin, kadang mampu sidin menyuruh murid, kadang mampu. Kalau kita berguru dipadahkan beliau, sebenarnya kamu itu sudah merasakan apa yang dimaksud beliau itu guru. Iya merasakan kalau kita berguru dipadahkan beliau, sebenarnya kamu itu sudah merasakan sudah merasakan, cuma kada tahu. Seluruh batang tubuh kita ini kan kada bisa lepas daripada itu
kenyataan sifat Allah Ta'ala. Kita merasakan ya. Cuma yang menjadi masalah ketika kita merasakan itu, kita tak akui dengan itu rasa kita tadi itu. Sehingga aku nang merasa ini, aku nang merasa melihat, aku rasa mendengar. Nah, seandainya dikembalikan kepada yang sebenarnya, maka kita akan merasakan yang sebenarnya juga. Al-Madiyah Nusantara, Syama. Iya. Iya, kenapa bisa seperti ini? Sallu ala Muhammad tabuka. Sudah. Mahabbah dan amalkan wirid seseorang guru yang sudah meninggal. Bagaimana guru murabi rohi itu seperti apa guru? Kalau guru murabi mursyid kita meninggal dan kita belum sampai kepada makam wasil, itu amalkan ya wiritan guru kita tadi itu, karena itu adalah penghubung antara murid dengan guru tadi, yaitu dengan wiritan tadi. Yang kedua, ditumbuhkan kecintaannya terus, karena guru murabi mursyid itu apabila dia sudah meninggal, dia lebih leluasa lagi mengawasi muridnya seperti itu. Jadi nanti gurunya akan memberi bimbingan, yaitu melalui mimpinya bisa. Nah, itu dia membimbing kita sampai kepada makam wasil, asalkan wiritannya tadi diamalkan. Yang kedua, kalau kita mengamalkan wiritan guru kita sedangkan kita belum wasil, itu nanti ada isyarat dari guru kita apakah kita itu berpindah murabi atau tetap dengan beliau. Nanti sampean ditemui saja di dalam mimpi, nanti ditemui. Bisa juga ya khuzah, nanti guru sampean tuh datang di waktu sampean berwiritan, menghadap kepada sampean, memberitahu, atau tetap nanti dengan beliau, atau beliau membawakan seorang murabi mursyid yang itu akan membimbing sampean nanti. Jadi bagi orang yang meninggal gurunya, murabi mursyidnya, dan sedangkan dia belum wasil, teruslah berwiritan, karena wiritan itu adalah penghubung daripada guru dan murid yang belum wasil tadi. Nanti dibimbing oleh beliau sampai wasil, insya Allah, dengan isyarat nanti. Ana fikum Rasulullah. Iya. Guru bisa jelaskan lagi jar yang disambati orang kada peduli, kada dianggap cobaan tadi guru. Nah, itu musahada namanya. Itu pian harus di makam wahdatul suhud. Orang wahdatul suhud itu kada lagi menganggap di padi pandir orang, kada apa. Itu orang di makam wahdatul suhud. Nah, jadi sampian itu kalau hendak wasil harus memenuhi syaratnya itu. Di antaranya adalah mengujlahkan diri pian, mengujlahkan batin pian daripada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan pian itu memasukkan sesuatu selain daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu adalah fitnah, hujatan, penyemandiran orang, pembicaraan orang yang tidak baik, pandang aja itu minallah semuanya. Artinya itu daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pian kada merasa itu mengganggu akan perasaan pian. Jadi seperti itu. Nah, jadi salah satu makanya kita itu kalau hendak kita itu makamnya benar-benar hati kita ini dipenuhi oleh musyahadah, menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, keluarkan selain daripada yang daripada Allah Subhanahu wa taala, memandang kebesarannya. Seandainya itu cacian orang, itulah hanya ada orang itulah di makam perjalanan salik itu suka dicaci orang. Sukanya dicaci orang. Karena dengan dicaci orang itu dia merasa dirinya kada perlu lagi menghinakan dirinya. Karena ada yang menghinakannya, karena ya orang yang menyambatnya bodoh, bungul, macam-macam disambat orang itu. Dia tekurihing. Kenapa? Karena dia memandang itu af'alullah juga yang menyaji. Jadi dia kada perlu lagi menghinakan dirinya. Tetapi kalau orang tafakur sendiri itu harus dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya sebenar-benar rendah di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun ini tidak punya ini, ulun ini tidak punya ini. Itu kalau di makam musyahadah kada mau sakit hati, kada bisa sakit hati. Yang berat itu ketika orang mau ikam ini bodoh, ikamnya. Nah orang yang di pandangannya wahdatul suhud dia senang karena langsung dipraktikkan, disebutakan. Kalau dia memusahadahkan, menyaksikan dirinya bodoh, kada punya kudrat pada itu mudah, kada bisa sakit hati. Kalau disambat orang, dicaci orang, kamu ni serlemah, kamu ni serhina, nah
itu kan kena langsung. Itu namanya kita tuh menyaksikan langsung. Menyaksikan dan merasa sakit hati kepada kita. Nah disitulah kita itu namanya makam kita harus di dalam istiqamah wahdatul suhud namanya. Benar-benar memandang dengan kita, dengan murakabah kita, merasakan diri kita hina. Yang dari luar pun artinya ada, dikatakan orang kita ini hina. Ada di antara orang itu dalam perjalanan salih itu suka dia itu dihinakan orang, sukanya. Seperti orang biasa aja ya, disambati orang sukanya. Makanya ada perilaku wali itu yang suka nyeleneh bahasanya tuh. Kalau sudah di makam wasil tuh, dia tuh nyeleneh, suka dihinai orang, suka disambati orang, macam-macam. Pakaiannya kada bagus, seolah-olah orang memandangnya tuh dengan kehinaan. Semakin orang memandang dirinya dengan kehinaan, semakin tajali itu kesempurnaan Allah Ta'ala. Itu semakin tajalinya. Makanya ada orang itu wali itu yang suka seperti itu perilakunya. Karena semakin dia dihinakan orang, semakin nampak kemuliaan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala. Dia merasa senang benar. Kada pernahnya sakit hati. Karena memang dari awal perjalanannya seperti itu. Makanya wali itu kada bisa pian memprediksi dia itu seperti apa. Karena dia itu nanti hal keadaannya itu berdasarkan warid dia, kesenangannya seperti apa nanti yang diberikan Allah Ta'ala. Makanya ada yang mastur, ada yang masur. Ada yang suka, ya seperti tadi itu. Semuanya itu nanti dilihatkan dengan dia yang mana yang nampak. Sebagaimana orang itu ketika dia di dalam puncak makam musyahadah, makam zikirnya itu sambil musyahadah. Dia itu ada yang suka berzikir, ada yang tidak kada berzikir lagi. Dia cuma asik semalaman itu duduk aja, ada. Itu hal yang diberikan Allah Ta'ala ketika seseorang itu di makam musyahadahnya itu sampai kepada makam warid namanya. Nah ketika orang berwiritan dengan musyahadah, lalu dinampakkan oleh Allah Ta'ala dia kesenangan. Dan dia tidak mau berwirid. Ketika itu kada hendak berwiritan, padahal habis berwiritan. Tetapi karena dia diberikan makam syahadah menyaksikan, dia kada mau berwiritan. Cukup dia itu berdiam atau menggoyangkan badannya saja lagi semalaman penuh. Ada yang sujud, ya ada yang berbaring ya semalaman. Dikira orang dia tidur, dikira orang dia itu diam, dikira orang dia banyak pikiran. Padahal ketika itu setelah dia berwiritan itu dia sangat tajali dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dia itu asyik dengan seperti itu. Makanya kalau orang mengatakanlah orang yang wasil itu berruku itu ya. Berruku itu menghilangkan hijabnya, hanya atau menutup yang dibukakan Allah Ta'ala. Ada bisa. Kalau menurut ulun kada. Karena orang itu kada mungkin kada mau ditutup itu kebesaran Allah Ta'ala. Semakin dia berruku itu sebenarnya semakin hijab dirinya. Dirinya yang terhijab semakin hilang, maksudnya dirinya semakin terbuka kebesaran Allah Ta'ala. Makanya para aulia itu kalau berruku itu di pandangan orang awam, ya kata orang awam itu artinya menghilangkan yang dibukakan Allah Ta'ala. Enggak. Dia itu sebenarnya semakin dia berruku misalnya itu semakin asik waridnya datang, semakin kancang dia berruku. Semakin hilang dirinya, hijab dirinya lah yang hilang. Nah, hijab dirinya yang hilang berarti semakin nampak kebesaran Allah Ta'ala. Itu pian jangan salah paham. Wali itu yang menutupi kasabnya aja. Kasab terhadap dirinya, kasab terhadap Allah Ta'alanya semakin terbuka. Kasab melihat dirinya semakin tertutup, melihat kasabnya, melihat kebesaran Allah Ta'ala semakin nampak. Kenapa apabila semakin nampak kebesaran Allah Ta'ala, maka semakin hilang dia. Jadi kadang-kadang orang itu ada yang beruku semalaman, berdiam semalaman. Itu makam-makam orang yang sudah wasil itu berwiritannya tergantung warid namanya, tergantung isyarat dari Allah Ta'ala. Jadi berwiritannya itu bukan daripada nafsu lagi kada, tetapi ujar Ibnu Athaillah laulal warid maka nawirid. Amunnya kada datang wiridnya nya kada berwiritan. Makanya orang itu kadang inya kada mau berukunya, kadang inya hendak beruku. Walaupun inya ahli ruku, ahli peruku benar. Tetapi kalau datang waridnya itu bisanya kada beruku. Kenapa? Karena waridnya kada memerintahkan, bilanya beruku menghilangkan, artinya menghilangkan warid yang ada, lezatnya hilang, kada berukunya. Orang yang seperti itu ada juga inya itu ketika dia datang warid itu dia itu kada ahli rukunya, hendak beruku, semakin dia beruku semakin nampak padahal bukan ahli berukuknya.
Seperti itulah. Kada bukan nafsunya, bukan menikmati rukunya lain. Tetapi ketika dia hisapannya, ketika dia merasakannya itu semakin nampak jamalullahnya. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Itu halnya itu kada bisa kita menuruti. Itu hal orang yang dalam keadaan diberikan warid oleh Allah Ta'ala lah. Ada pun kita berokok biasanya itu masih nafsu. Nah itu misalnya bisa juga masih di makam musahadah dulu. Jadi kita bisa ampihnya berokok, bisa juga terus. Nah, makanya ulun jelaskan sering, ketika seseorang itu berzikir dan dia mencapai makam wasil, itu bisa berzikir, bisa kada berzikir lagi dia. Bilanya berzikir semakin nampak diperintahkannya menyebut namanya, semakin nampak maka dia berzikir. Ketika dia berzikir dan wasil dan perintahnya tidak menyuruh dia berzikir, maka dia berdiam. Seandainya dia berzikir mengganggu, dia akan itu tajalinya, maka dia kada mau berzikir. Kada mau berzikir. Karena perintahnya tidak berzikir. Nah, itu pian harus paham itu. Jadi orang yang asalnya berzikir, datang wasilnya. Nah, datang wasilnya itu dia berdiam dan waridnya itu kalau dia menyebutkan namanya itu bertambah nampak, maka dia bertambah dia berzikir. Tetapi seandainya dia berzikir di makam wasil itu, kan ulun padahkan tadi orang wasil itu sadar dia masih. Nah, di ketika dia wasil tidak diperintahkan berzikir. Seandainya disebutnya namanya Allah itu menutup akan kelezatannya, maka dia tidak akan berzikir. Dia berdiam saja. Kenapa? Di dalam diamnya itu berarti semakin nampak terbuka kebesaran Allah Ta'ala. Nah, semakin lenyap dia di dalam diamnya. Adapun kalau diperintahkan berzikir berarti dia semakin lenyap di dalam zikirnya. Nah, itu pian kada bisa lagi. Itulah namanya berwiridnya berdasarkan warid namanya. Nah, itu kada lagi menuruti wiritan dari awal. Sebut namanya tubadil sudah. Iya, tubadil namanya. Ini cara menghilangkan ain kayak apa guru? Ini husnujan aja, husnain itu. Ini. Nah, kalau secara syariatnya kita banyak membaca Al-Quran, membaca surah Al-Falaq, surah Al-Anas, menghilangkan ain itu penyakit. Langit biru, Masya Allah. Amun sudah wasil itu semua batang tubuh jadi salawat kita. Masya Allah, paham tuh berarti. Shallu ala Muhammad. Guru, apa yang dimaksud memesrakan? Memesrakan tuh macam-macam. Memesrakan tuh dengan cara musahadah namanya, cara dengan berzikir, baik zikir sir maupun zikir zahar. Bergerak badannya, nah cara memesrakan, mengingatkan gerak ini digerakkan, itu memesrakan namanya. Kalau menarik napas dirasakan bahwasanya keluar masuk napas itu dirasakan. Bila bergerak, memandang, melihat, rasakan ampuninya seberatan, itu memesrakan nantinya namanya. Memesrakan itu masih di makam musyahadah namanya. Memesrakan itu menyaksikan pendengaranku, penglihatanku, gerakku ini dirasa makan. Melalui zikir boleh, melalui napas boleh, melalui gerak boleh, pokoknya apa aja boleh. Yang mana kita nyamannya memesrakan itu, hendak kita goyangkan aja kah, merasa bahwasanya batang tubuh kita ini bergerak digerakkan, kalau berdiam didiamakan, kalau melihat dilihatkan. Seperti itu cara memesrakannya. Bila bergerak, mengangkat tangan, menurunkan tangan, semuanya rasakan itu sifatnya, merasakan itu afalnya. Nah, itu aja, itu cara memesrakannya. Nanti kalau dengan zikir kan macam-macam nanti dari guru kita, dari kita belajar cara memesrakannya dari napas, cara dari gerak, memandang. Itu ada cara-caranya sehingga orang itu merasa lezat ketika dia memandang dirinya, ketika dirinya bergerak. Dia merasa lezat nanti. Nah, itu namanya bilanya merasa lezat berarti sudah mesra berarti. Nah, itu mulai mesra namanya. Bila mesra itu tajali itu nanti. Amun masih merasa ya. Kada mengenal lagi tempat ibadah di mana saja. Iya benar Habibi, bisa wasilah. Assalamualaikum.
Berbagi ilmu kepada semua orang. Amin ya rabbal alamin. Sayyidi Faisal Tanjung, masalah guru apa itu nasar? Ibu nasar bapak. Nasar bapak batang tubuh kita, nasar ibu batin kita. Batin kita pendengaran, penglihatan. Nasar bapak ya dari bulu, urat, tulang, konsumsum, semuanya itu nasar ibu, nasar bapak. Zahir batin kita ini nasar ibu, nasar bapak. Kada bahkan nasar namanya lah, asar namanya. Bisa juga orang nyambat tuh kada nasar bang, yang kada nasar nyambat apalah namanya tuh. Ya asar bang, kalau bahasa Arabnya asar. Asar itu bahasanya tuh bekas namanya itu. Kenyataan kalau bahasa tauhidnya, kenyataan ibu, kenyataan bapak. Kalau di Nur Muhammad waktu salat masih pakai kosetar, terpakai tarus. Ini kalau sudah di Nur Muhammad misalnya aku sembahyang Nur kada lagi pakai kaset tain, kada pakai kaset aja. Semakin pian menampakkan jahir semakin nampak Nur Muhammadnya. Orang itu bila menampakkan jahir kada nampak Nur Muhammadnya, kada jahir kita ini nampak terus. Justru di jahir inilah kenyataan Nur Muhammad itu. Pian meniatakan dalam hati nampak Nur Muhammad, berarti menimbulkan niat itu. Jadi orang kini arpanlah salah tanggapan kena. Seluruh batang tubuh kita ini kan kenyataan Nur Muhammad. Jadi kalau perintah syariatnya letakkan niat, ucapkan takbir. Misalnya ucapkan aja takbir, ucapkan aja niat. Kenapa? Semakin kita ucapkan berarti semakin nampaklah Nur Muhammad itu. Nah, semakin kita gerakkan. Kalau sembahyang Nur Muhammad, Allahu Akbar, bacaan kada apa kada, itu kada sah sembahyang kita. Justru apabila kita itu menampakkan nang zahir ini harus didengar oleh telinga Fatihah, baca ayat, nampak. Semakin kita nampakkan, semakin kita ucapkan kalam kita ini, semakin nampak Nur Muhammad di kalam kita ini. Kita sembahyang mengucap Allahu Akbar, semakin nampak bahwasanya itu kenyataan Nur Muhammad. Kenapa? Karena sebijian batang tubuh kita ini kenyataan Nur Muhammad. Ini gurunya yang menjelaskan salah. Bila sudah di dalam Nur Muhammad tuh kada perlu berniat lagi aja. Wis. Ada berarti pian kada paham. Setiap yang timbul itu adalah daripada Nur Muhammad. Maka bila nya timbul makin nampak tuh. Nurul Mustafa, Mambaul Akwan, Hayatul Akwan, Sirul Akwan, Ruhul Akwan. Buktinya hidup itu adanya Nur Muhammad. Buktinya timbul niat itu kenyataan Nur Muhammad berarti. Jadi semakin pian menampakkan aku sembahyang fardu zuhur, itu di dalam hatinya 4 rakaat, itu semakin nampak siapa yang aku itu, yang batin itu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Inya juga enak mengaku. Namun sudah di makam musyahadah biarnya menyambut aku kada apa-apa. Nur Muhammad tujuan mengakuinya. Nah, itulah pian harus paham di situ. Nah, itu orang tuh kada belum mesra lagi dengan Nur Muhammad. Buktinya apa? Meninggalkan yang harusnya timbul daripada Nur Muhammad ditinggalkan. Makanya orang yang sudah mesra dengan Nur Muhammad itu, orang yang sudah wasil terhadap Nur Muhammad itu, orang yang sudah wasil kepada Allah Ta'ala itu semakin dia berbuat taat. Kenapa? Semakin dia berbuat taat semakin nampak berarti sifat Allah Ta'ala. Bilanya semakin dia bergerak semakin nampak Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu bukan nang jahir ini aja lah. Garitik hati pian tuh timbul itu Nur Muhammad namanya juga. Oh my lah. Itu. Masya Allah. Amunnya kadada ya, kalau amunnya kadada maulah ada nang lain. Jangan kayak itu, pian. Jadi orang kadang memisah-misahkan ini Nur Muhammad ini kadang bisa dipisahkan kayak itu. Amun sebijian diri itu Nur Muhammad maulah kada. Pahamannya juga. Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat kan? Ya. Alhamdulillah sehat. Ayo siapa hendak naik mengawani Abah? Ulun setumbat aja nih. Bila Abah sudah naik nih,
Nggih terbuka ada futuhatnya nih. Ya Rasulullah. Sallallahu alaihi. Iya, kalau orang sudah mesra itu pasti kita merasa melayang. Ulun ini kalau Bapak Andir itu sudah mulai bebanyuan mata ini sudah kada tahan lagi sudah. eh, tapi yang asik jamalnya itu nampak kalau kita membicarakan Nur Muhammad itu, masya Allah. Es. Ayo, yang mengawani Abah. Siapa anak naik? Mau ganti HP apa kisahnya tuh? Bisa anak naik, bisa bantu ganti HP. Wah, pas kada kerasaan Abah jam 2 sejam kalah ulun ini, Bah. Hanya rasa-rasa setumat benar nah. 12 dah. Hanya sejam bae kada merasa ulun raya. Udah beri bekas ya jam tuh. Iya, kada berwaktu lagi, Bah. Enggak. Insyaallah. Alhamdulillah ya Rasulullah. Amun ada waktu masih di luar berarti. Nah, terus kita guru terus apanya tuh? Masya Allah. Bila sudah nampak jamal kamalnya, maka makin nampak pula jatullah yang ada di batang tubuh kita. Meliputi namanya. Nampak itu, ini nanti anulah apa nih siapa nih? Maryam. Iya, Maryam, iya. Nanti tatkala kita mesra itu ada dan dinampakkan sifat aja, kita asik di sifat aja nanti ada. Nah, kalau pang misalnya kita itu nanti asik di apal aja ada nanti. Ini tergantung nanti dibukakan. Tapi di awal itu memang kita kalau mesra yang sebijian langsung dijatullah itu pian memang asik sebijian, kada kawa itu ulun mengisahkannya. Memang merasa sebijian. Tapi kita itu kadang ada yang diasikakan nanti setelah kita panah pijat namanya, yaitu merasa diri kita kadada sebijian itu nanti ada kita itu merasa bila kita melihat gerak kita itu diapal aja kita panah tuh. Jadi melihat yang semuanya ini asalnya dulu panah dengan jamalullah tapi asik diapal aja nanti ada dibukakan. Itu bukan kehendak kita lah. Itu ketika kita diberikan makam wasil, disitulah dibukakan, diapal aja nanti, disifat aja. Abdul Ghani. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum guru. Berataan. Ini lancak di di mana? Buya Ahras kah minta? Inggih. Tiba-tiba ketika ada tahu juga apa yang dirasakan dulu kan apa tuh yang Kenapa tuh guru yang pati nyaman apanya aja? Merasa melayang tapi kada tahu juga apa yang dirasakan guru. Kenapa tuh guru yang pati nyaman? Maksudnya apa itu? Kada paham ulun nah kalimatnya. Ini kada tapi nyaman kah atau kayak apa? Kalau kita kada punya guru berwiritan aja, berwiritan tapi istiqamah. Tapi kalau orang kada berguru banyak membaca salawat aja dulu. Banyak membaca salawat ya. Baik itu di dalam hati kah, atau zahir membaca salawat. Sambil di hati ini atau di pandangan kita ini mengingatkan Rasulullah aja. Kayak itu aja dulu kalau kita kada berisi guru. Kalau berisi guru tuh cukup membaca salawat. Karena salawat itu menjadi pembimbing kita nanti. Nah itu pian kada merasa kena dibimbing itu. Pian kayak ini kada baik ya. Nah itu bahagian daripada warid namanya mursyid batiniah. Berkat amaliyah tadi itu. Orang itu akan menjadi terarah karena membaca salawat tadi itu. Jadi dibimbingnya nanti ke arah kebaikan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu misalnya sembahyang kada tapi banyak ingat. Itu nanti ditegurnya itu di dalam hati itu. Kenapa kada ingat? Kenapa? Itu pasti ada nanti itu. Kalau orang sudah wiritannya istiqamah. Dan dia kada berisi guru biasanya seperti itu. Kalau berisi guru kan diarahkan batinnya untuk senantiasa musahadah. Jadi namanya riyadhah, mujahadah.
Baik dia di waktu beramalia ataupun tidak, hatinya tuh harus istiqamah terus. Istiqamah apa? Memandang, mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Nah, sehingga apapun yang terjadi di waktu dia dalam perjalanan, dia kada memandang yang diberi itu. Tetap fokus istiqamah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya tergelincir, itu gurunya nanti mengarahkan lagi, menyuruh dia kembali. Nah, di mana gurunya tahu? Ketika muridnya itu gelisah, ketika muridnya itu karena musibah dia gelisah, nah, ketika muridnya itu bosan ketika dia beramalia, itu guru murabi muridnya itu mengetahui nanti. Nah, itu akan diberikan lagi nasihat supaya dia istiqomah dengan amaliyahnya. Kalau orang punya guru murabi mursyid, biasanya tuh seperti itu. Karena perjalanan kita di perjalanan salik itu banyak cobaannya, banyak macam-macamnya. Nah, itu baik nikmat maupun nikmat bala dengan kita. Disitulah guru murabi mursyid kita mengarahkan kita ini agar tetap istiqamah mentauhidkan apal atau wahdatus syuhud namanya. Tetap memandang kebesaran Allah Ta'ala terus semuanya itu. Sehingga seorang murid ini kadang mudah mengadukan sesuatu halnya itu kepada makhluk. Supaya dia bertambah yakin dengan pembimbingnya tadi, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Wallah. Kada mau dijat aja terbuka ya pang, yang terbuka semuanya terbuka, jamalullah kamalullah itu habibi. Masalah terbuka itu apabila sudah wasil itu urusan Allah Ta'ala, bukan kita lagi yang menghendakinya. Mun kita nambah kehendak itu nyaman kita, aku hendak terbuka di apa aja, itu berarti kita nambah kehendak. Itu kada bisa kita menentukan itu. Makanya ketika orang wasil itu pian kada bisa memprediksi orang itu senang, menangis, itu kada bisa pian memprediksi. Kenapa? Karena itu senang, menangis atau terdiam itu pemberian Allah Ta'ala itu. Yang apa yang dinampakkannya. Nah, Allah menceritakan lah ini. Apa yang dinampakkannya itulah yang pian perasaan kita timbul. Misalnya ulun melihat Abdul Ghani. Ketika ulun melihat Abdul Ghani ini ulun merasa senang. Nah, itu perasaan senang itu pemberian. Ketika tajalinya Abdul Ghani, ulun merasa senang. Ketika tajalinya Abdul Ghani ini, ulun menangis. Bisa menangis ulun. Ketika tajalinya sifat dan apal Allah Ta'ala, ketika orang wasil itu, kada bisa aku tajali di sifat dia ya. Kada bisa memilih pian. Kita tuh melihat presiden itu asalnya bahagia melihat presiden itu. Ketika dia dekat, menangis kita. Bahagia tadi kada diberikan dengan kita, tetapi kita menangis, tetapi tetap senang. Seperti itu. Itulah orang wasil, kada bisa memilih aku dijat aja kada bisa. Kada bisa seperti itulah. Makam wasil itu bukan makam kita lagi. Masya Allah, kalau kita kadang kalah merasakan apa yang dirasakan. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Ya. Kalau kita kadang kalah, bunyi apa itu? Bunyi mesin jahit. Sudah lo mati gue. Ulun yang pabelalang tadi ini ulun pakai HP bini, soalnya HP ulun tuh bepandai gada awas, speakernya rusak. Oh. Tinggi. Bila sudah kena tuh kayak apa ya, ulun rasa haus, kelaparan nikmat tuh kenapa? Ya emang kayak itu. Kalau pian sudah di makam namanya sudah mesra, itu pian kada ada lagi merasakan haus, lapar tuh kada ada pian. Karena asik itu, kada ada bisa pian merasakannya. Waktu pian kada merasakan lagi waktu itu. Karena kita bukan di ranah orang yang punya waktu. Karena kita ini di ranah orang yang punya waktu, yang menguasai waktu sudah. Karena sifatnya, apalnya, zatnya itu kada berwaktu. Munnya berwaktu berarti kada kadim namanya. Kita itu kalau sudah panah itu di ranah masalahnya, di masalah kita itu tenggelam di dalam sifat yang kadim. Sifat yang kadim itu kada ada berwaktu. Kalau berwaktu sama dengan manusia. Berarti karena kita di makam namanya laisa kamisli sayun, kada sama dengan yang lain. Kalau nya sama berwaktu berarti. Nah, disitulah orang itu kada merasa seharian duduk, seharian dia itu kada merasa apa-apa kalau dia tenggelam. Kurang asik tuh. Ditawari makan kada tahu makannya, kada lapar.
kadada lagi dan asyik ketika itu. Nah, asiknya di mana? Di jamalullah, di dalam kesempurnaannya, di dalam kamalullah. Kamalullah, sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna itu artinya kada sama dengan makhluk. Kada bisa diumpamakan lagi kesempurnaannya itu. Puncak daripada kesempurnaan yaitu wahdatus sifat namanya sudah. Kada ada lagi sifat yang sama. Wahdatul af'al sudah. Itu kada ada lagi apal yang sama. Wahdatul jad, kada ada lagi jad yang sama dengan itu. Itu namanya kamal namanya. Sempurna, jamal, elok. Nah, kada bisa lagi dikisahkan keelokannya. Karena memang elok. Nah, bagus benar. Berarti bagus itu artinya kadada mengalih. Pian itu kalau sudah sampai di situ itu merasakan yang itu baru pian tenggelam di namanya wahdatul wujud, namanya wahdatul sifat, wahdatul af'al, baru pian merasakan namanya kamalullah jamalullah itu. Di situ pian menyatakan memang zat ini nang satu ini nang paling nang kadada tandingannya. Nah, itu sehingga disebutkan kamal sempurna. Wallahu a'lam. Maaf guru, ulun bertakut yang penjelasan pian tadi kalau guru. Apa itu? Yang dianggap yang orang menyambati segala macam tuh, nah jadi kan ulun nih kayak apa kayak itu, soalnya ulun nih kada ada bisigu, kada ada yang bisa menjelaskan gue kayak nah. Itu kada perlu dijelaskan itu, dijalankan aja itu, dijalankan, diamalkan. Ilmu tauhid ini kan dijalankan ujar ulun itu wahdatus suhud jar ulun. Bila wahdatus suhud itu memandang apa aja, peristiwa apa aja, di dalam hati itu memandang itu minallah sudah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memandang daripada Allah taala, berarti itu semua adalah hasil daripada afalnya Allah taala. Afal itu adalah kesempurnaan sifatnya Allah taala. Jadi jangan kita memandang, jangan memandang makhluknya. Kalau memandang makhluknya dan makhluk yang menerima, sakit hati pian. Tapi kalau pian itu mesra dengan afalnya, merasakan diri pian ini juga afalnya Allah Ta'ala, yang orang menghina kita, orang mencaci kita, itu adalah afalnya aja, kita senyum aja. Karena kita kadang merasa diri kita, si afal itulah yang memandang akan afalnya. Kita kadang juga. Amunnya kita kada mau kita sakit hati. Yang menjadi masalah itu apabila dipandir orang, kita merasa orang memandir dan kita merasa diri kita yang dipandir. Itu yang menjadikan kita dari sakit hati. Disitulah namanya kita belum sempurna, namanya di dalam mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Seandainya sempurna kita murakabah, merasakan apal kita, merasakan sifat kita, merasakan zat kita, ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Mesra juga musahadah kita, memandang apapun itu adalah mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat, artinya semua yang ada itu minallah. Jadi musahadahnya benar, murakabahnya benar. Yang kita pandang benar-benar wahdatus suhud, yang memandang juga wahdatus suhud juga kenyataannya. Jadi kadada nang kita sakit hati kan sebenarnya. Nah, ini nang dinamakan namanya benar musahadahnya. Ketika dia itu kenyataan dia memandang akan kenyataannya, dirinya yang memandang kenyataannya. Ketika seseorang tenggelam di makam murakabah yang menampak cuma sifat dan apal zatnya, ketika dia memandang sesuatu dengan pandangan bahwasanya dia terlenyap sudah di dalam sifatnya, maka dia inilah yang memandang akan kenyataannya. Jadi kadang-kadang sakit hati. Itu nang musahadah yang benar. Ketika seseorang merasa tidak ada, di ketika itulah dia memandang akan yang ada ini sebagai kenyataan inya juga. Itulah nang musahadah sebenarnya. Sama-sama menyaksikan. Dialah yang menyaksikan kenyataan sifatnya, kenyataan apalnya, kenyataan zatnya. Jadi kalau pian misalnya kada berguru madahkan itu, berlatih memesrakan itu, memesrakan pandangan itu bahwasanya pian ini kada. Nah, pemandiran orang itu kadang memberi bekas dulu kayak itu dulu di dalam makam apanya itu makam syariatnya. Nah, makam syariatnya segala pemandiran orang ini kadang beri bekas sudah seperti itu dulu awal-awalnya. Jurupang sakit hati kita. Makanya kalimatnya itu. Oh ya gitu lah. Jadi sekira menajaminya lagi kayak apa tuh gue nih gitu nah.
latihan, kada bisa kan tajam tuh kada bisa latihan. Jadi latihannya itu nang tajam bujur itu ketika diuji. Pian mau sahadah tuh mau sah apa namanya tuh semakin pian itu mentauhidkan apal, semakin pian itu mengamalkan wahdatus suhud, itu semakin banyak ujiannya. Karena hati pian itu nanti yang diuji, bukan pandangan pian. Pian biasanya kau aja musahadakan semuanya nih apal Allah Ta'ala. Wah tuh nyaman pian. Nyaman pian. Ketika pian memandang inilah, semuanya orang bakalahi, orang apa aja, wah hakikatnya ini semuanya Allah Ta'ala. Tuh nyaman. Tapi manakala hati pian nang diuji, bini pian penyarikan, pian kada berduit, kawalah pian wahdatus suhud di situ. Nah itu ujiannya. Ketajaman itu ketika kita itu diuji. Kita seorang yang mengalaminya. Bukan kita yang memandang. Iya bagus, saya sudah tak berarti ini. Bila pian merasa nikmat aja itu kan jadi masalah, bagus tuh berarti pian. Artinya bila pian orang bapak bini mama bini sari pian tok orehengja dirasakan aja itu perbuatannya, dirasakan nikmat saja. Itu di hati pian kadada rasa sakit hati, kadada rasa nyaman. Nah, berarti pian itu rasa nyaman gue. Itu bang praktik. Memang kayak itu kena. Itu bila sudah kayak itu nyaman. Ada juga orang itu rasa nyaman, muyak dia mendengarkan puluhan tahunnya, tapi kada merasakan lezat karena muyak aja. Nah, ada juga orang itu biar juga nggak usah didengarkan tuh radio buruk aja. Nah itu berarti bukan wasil, bukan musahadahnya benar, tetapi itu karena busan aja sudah. Jadi beda nanti itu. Bawa senang aja. Ya, bapak. Kamu ada sangit di gawian tuh jen lah. Kamu lihat pinah bos pinah hinep. Pak ulun kan gawian menjahit nih. Pinah hinep dia bos nih. Ulun olah pian sekia sidin sangit. Soalnya julun nih amunnya kada ada sangit kada sayang bos ulun julun nih. Itu pian salah lah tuh ya ulun gua. Ada juga. Di dalam makam ini pian itu nang namanya orang itulah maislahkan batin orang, tenang utama menyenangkan batin orang. Menyenangkan batin orang itu yang utama. Artinya jangan diulah sangit, itu mulah dosa namanya kita dengan orang. Jangan maulah dosa dengan orang. Amun dengan Allah Ta'ala perlu pian berpikir, kenapa Allah Ta'ala lah aku nyamannya hidup kayaknya ada ini. Ada sayang kasih din dengan aku. Nah itu bisa pian boleh. Karena makam wali itu seperti itu biasanya. Makam wali itu apabila dia itu kada ada ujian dia sedih. Lalunya berpikir aja Allah Ta'ala ini kada sayang dengan aku. Nah itu wali. Karena dia derajatnya tuh naik. Merasa diperhatikan Allah Ta'ala ketika mereka itu diuji. Ketika mereka itu diuji. Jadi wali-wali itu kata-katanya. Kalau inya kada diujinya. Kenapa lah Allah Ta'ala kada mau uji aku. Nah itu kan dia berpikirnya wali itu. Padahal hatinya tuh senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala kada memberikan hatinya ini mestinya takut. Ada rasa takut, rasa gelisah, rasa kada diberikan Allah Ta'ala, atau kada diberikan Allah Ta'ala bebisul misalnya. Nah itu bisa kadang-kadang aulia itu berpikirnya. Wali itu diberi duit dia berpikir kadang-kadang, kenapa lah sini memberi aku duit ya. Itu kadang-kadang. Amun kita ini kan memikirkan Allah Ta'ala, kenapa sidin kadang memberi aku duit. Itu kita makam kita. Nah, bedanya itu biasanya. Itu sawat pang tapi kayak soalnya ulun mana kada ada garing julun nih juga awak nih orang zamannya garing julun nih masuk rumah sakit julun nih ada kayak itu kan kita tuh makamnya kan ala jipi, artilah haula wala quwata illa billah itu artinya apa yang diberikan Allah Ta'ala kita ridha aja dengan apa yang diberikan. Jangan juga kita meminta membalu makamnya kita. Amun Allah Ta'ala kada hendak memberi ya alhamdulillah. Berarti ulun nih kayak ini aja terus kita gula sampai kematian. Paham.
Rajin ulun Apa anu Banjar? kai melajari ulun gitu nah, tapi aku kai kada ada lagi, lalu bingung ulun nih betakon-takon gitu nah. Ih, paham gue. Masih gue lah. Iya, Paham, sama-sama. paham. Aja tuh nah gue. Jelas. Wah, ada Abah Banjar moderatornya. Lupa ulun bae pada pian moderator nih. Iya, itu bujur tajar Habibin. Hindari orang itu bujur-bujur nang. Makanya jar ulun tadilah orang yang sudah di makam nang wahdatus suhud itu inya bukan membersihkan dirinya aja, orang tuh nah dibersihkannya juga. Jadi orang nang iri itu kayak apa supaya orang itu kada iri. Nah, padahal iri dengan dia orang tuh. Tapi inya memikirkan kayak apa orang itu supaya kada iri dengan inya. Makanya ulun sering menyampaikan telah rancak itu. Nah, mun kita nih menukar kendaraan, lalu orang itu merasa tersinggung, terasa kada nyaman dengan kita. Orang yang di makam itu biasanya hakun menahan diri daripada menukar. Itu walaupun dia mampu. Karena menjaga perasaan orang nang iri tadi. Kalau perlu inya menukarkan orang nang iri tadi berdahulu daripada inya. Nah, itu kehebatan makamnya orang nang wali itu lah. Inya rahmatan bang, sudah makamnya itu menjadi rahmat bagi orang lain. Semakin dia membersihkan hatinya, atau empat dia orang tuh bersih. Itu. Ulun ingat guru ulun itu lah. Kalau dia mencat rumah, orang yang dihiga rumah sidin itu nah dicatakan sidin dia rumahnya. Nah, guru ulun itu. Walaupun orang di sebelah rumah sidin itu orang Nasrani, orang kada Muslim, tetap dicatakan sidin. Nah, rumah bila sidin mencat rumah orang yang kada orang yang kada muslim tadi karena berdampingan rumah sidin tetap juga sebijian dicatakan sidin. Nah, itu guru ulun itu luar biasa. Beriman dan bertakwa itu kada bisa dipisahkan lah. Namun bujur-bujur beriman itu pasti bertakwa. Iman itu kan yakin, percaya namanya. Karena percaya itulah dia menjadi bertakwa. Abah Banjar, binaranai apa nih? Mbah kawin kah? Enggak. Budi pekerti pang kayak apa ya? Akhlak itu ada yang namanya hablum minallah, ada hablum minannas kalau secara syariatnya. Tetapi kalau hakikat itu sebenarnya budi pekerti kita ini atau akhlak itu cuma satu aja, hablum minallah sebenarnya. Jurang husnujan. Husnujan itu husnujan billah, husnujan bil khalqi itu sama dengan husnujan billah. Karena bila orang itu kada bisa husnujan dengan makhluk, kada bisa berbudi pekerti dengan makhluk, sama dia mengatakan kada bahusnujan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ciptaannya itu adalah membuktikan adalah kenyataan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang itu berbudi pekerti dengan makhluknya, dalam artian berakhlak dengan makhluknya, nah, secara syariatnya disebutkan hablum minan nas, yaitu sama dia itu berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ulun mengartikan hablum minan nas itu sebenarnya kadada kalau di dalam ilmu hakikat. Hablum minan nasnya dan ada itu cuma hablum minallah. Karena semuanya ini kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita memandang manusia kah makhluk seberataan ini pasti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Asbab pandangan kita itu mengingatkan kepada yang menjadikan musabbab itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mara'aitu say'an ilallah qabla ma'ah bihi. Kada bisa lepas daripada sesuatu itu, baik makhluk yang kita pandang, baik apapun yang kita pandang. Semuanya ini kan kenyataannya. Nah, disitulah semua nang kenyataan kita pandang ini di dalam ilmu hakikatnya kadada hablum minallah hablum minallah, kadada hablum minannas, itu sebenarnya pada hakikatnya semuanya hablum minallah, karena nampaknya bagi orang yang ahli hakikat di setiap sesuatu itu kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau secara syariat namanya hablum minannas. Kita itu baik berbuat berakhlak dengan manusia, berakhlak dengan makhluk yang lain. Nah, irhamu fil ardi yarhamkum fis samai. Ya lah hadis itu. Kasih sayangi ya. Arti kasih sayangi itu kita nampak melihat kasih sayangnya Allah Ta'ala akan setiap makhluk itu sehingga dia mewujud. Karena itu melihat nampak kasih sayangnya itulah nampaknya sifat rahman rahimnya Allah Ta'ala pada setiap makhluk tadi. Nah, karena pandangan kita itu dengan rahman rahimnya Allah Ta'ala kita melihat sifatnya, berarti nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setiap apapun yang dijadikan oleh Allah Ta'ala tadi. Sehingga orang itu kada bisa mencela. Nah, sehingga dengan kada mencelanya seseorang tadi terhadap makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, berarti dia sudah benar-benar tahqiq melihat setiap sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala ini sempurna. Sehingga tajalilah zat yang sempurna pada setiap yang dijadikan tadi. Disitulah dia mendapatkan irhamu fil sama, mendapatkan kasih sayang daripada orang yang di atas langit, yaitu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memandang sesuatu makhluk ini diliputi rahman dan rahimnya, termasuk dirinya nanti mendapatkan rahmat, yaitu terbukanya sifat Allah Ta'ala di dalam hatinya, sehingga dia merasakan akan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Di ketika itulah dia merasa geraknya itu nampak sifat rahman rahimnya, di pandangannya nampak sifat rahman dan rahimnya, sehingga ketika orang benar-benar musahadahnya menyaksikan itu adalah sifat rahman rahimnya meliputi akan setiap sesuatu, termasuk dirinya nanti mendapatkan terbukanya sifat rahman dan rahim itu, sehingga nampak dia merasakan digerak dan diamnya itu sifat rahman rahimnya. Itulah irhamu yarhamkum fis sama. Allah Subhanahu wa taala akan merasakan, memberikan, menyaksikan pada diri kita, batang tubuh kita, gerak kita ini akan sifat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti terbuka kita itu nanti dengan sebab musahadah tadi, dengan sebab memandang rahmannya tadi akan setiap makhluk tadi, dengan menyaksikan sifat rahman rahimnya, bisa kita itu dirasakan sifat rahman rahimnya terhadap diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah biasanya tuh kalau orang tuh mengasihi sayangi sesuatu itu, nah mudah hatinya lembut merasa itu, lembut merasa. Itu berarti terbuka nanti. Terbuka berarti hatinya itu dirasakan sifat rahman dan rahimnya itu. Jadi kita tuh mencapai makam wasil itulah kadang mesti kita merasakan terbuka futuhat seperti ini, seperti itu, enggak lah. Nah, kadang-kadang tergantung dari awal musahadah kita. Musahadah kita itu apa dari awal misalnya. Itu biasanya dinampakkan ketika kita terbuka futuhat. Seperti itu. Pada mesti susah ulun menceritakannya, bukan susah lah. Karena kita itu terbuka itu kadang-kadang ulun bisa aja mengatakan tergantung musahadah awal je ulun. Tergantung musahadah awal pian apa biasanya itu. Biasanya terbukanya itu seperti itu. Kadang kita musahadahnya seperti ini, terbukanya lain. Maksudnya yang kita saksikan lain. Misalnya contoh, misalnya ulun ini misalnya mengatakan diri ulun ini, ya Allah, ulun ini hina, ulun ini kada maujud, ulun ini lemah, ulun ini mau ulun adukan seberataan, ulun rasakan diri ulun ini kada maujud, lemah, hina, seberataan. Ulun hinakan diri ulun ini di hadapan Allah Ta'ala ketika ulun itu tafakur. Ketika itu dinampakkan oleh Allah Ta'ala misalnya kaharnya atau jamalnya atau kudratnya Allah Ta'ala. Sehingga semakin merasa lemah kita ini di hadapan Allah Ta'ala. Semakin hina karena dinampakkan ketika kita bergerak, di situ nampak kemuliaan Allah Ta'ala. Semakin kita nampak karena awal musahadah kita tadi adalah kita itu menghina, menyaksikan diri kita ini dalam keadaan di makam kehinaan,
Di makam paling terendah kita meletakkan diri kita, bahkan kita kadang merasa diri kita ini mempunyai kemuliaan sedikit pun. Artinya mempunyai kemuliaan itu mempunyai gerak, diam aja kada besi kita ini. Hendak apa ulun nih ya Allah di hadapan pian. Nah ketika itu bisa nampak aziznya Allah Ta'ala ketika kita itu menggerakkan badan kita. Pas kita membuka mata kita, di waktu itu dibukakan Allah Ta'ala putuhat kita. Melihat di gerak kita ini kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di ketika itu. Disitulah namanya kita itu semakin menyaksikan namanya. Asalnya menyatakan, ketika dibukakan kita menyaksikan. Karena kita itu kalau kita sampai wasil itu tetap makam kita dua. Bila kada musahadah, menyaksikan. Dua, murakabah, merasakan. Dua macam itu kada pisah. Karena di awalnya adalah musahadah, menyatakan, menyaksikan seluruh yang ada pada diri kita milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau merasakan murakabah seluruh yang ada pada diri kita ini miliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ketika kita terbuka putuhat pun dua itu kada bisa pisah, menyaksikan dan merasakan. Ketika kita menyaksikan jalalullah, maka kita merasakan jalali, kehinaan diri kita. Karena apa? Nampaknya kemuliaan Allah Ta'ala kita menyaksikan. Di mana kita menyaksikannya? Ya di gerak kita juga, di diam kita. Nah ketika kita merasakan pulang jalalullah, misalnya keagungan Allah Ta'ala, disitulah kita kada bisa apa-apa. Karena kita merasakan. Yang ada itu cuma jalalullah saja. Kita asik juga tetap. Asik dengan perasaan murakabah diliputi jalalullah tadi itu. Jadi orang itu makam wasilnya itu tetap dua nanti. Satu, ibtidaul wasilnya adalah dengan cara musyahadah dan murakabah. Ketika dia wasil juga ia menyaksikan dan merasakan seperti itu. Kalau dia merasakan, nah itu dia itu ya dunia itu terasa halus. Itu namanya dia itu dirasakan nanti itu. Jadi biar merasakan itu nanti ketika jalalullah, ketika sifat Allah Ta'ala itu meliputi kita, maka yang benar-benar dunia ini hina itu nampak kita melihat. Bukan dengan penglihatan kita, tetapi dengan penglihatannya. Makanya dunia itu melihat kita bisa sekecil ini aja kita. Sekecil telapak tangan kita. Seolah-olah berada dunia ini di telapak tangan kita. Kenapa? Bukan kita yang melihat. Bukan kita yang merasa. Tetapi kita ini lenyap tuh badil. Berganti dengan sifatnya. Karena dunia itu sebenarnya kenyataan sifatnya. Di pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dunia itu cuma setitis air aja. Setitis air daripada lautan ma'rifat itu. Jadi ketika orang tenggelam di dalam lautan ma'rifat, dia merasakan dunia yang setitis ini. Kenapa? Karena dia tenggelam di dalam sifatnya tadi. Di lautan ma'rifat, di lautan itu tenggelam di dalam sifatnya Allah Ta'ala, dalam apalnya. Sehingga yang berlaku itu bukan sifatnya, bukan apalnya. Tetapi benar-benar itu dia merasakan. Nah, itu namanya murakabah, dirasakan. Dirasakan sifatnya Allah Ta'ala. Ketika sifat itu merasakan memandang dunia, maka dunia itu seolah-olah pian rasakan, seolah-olah ada di telapak tangan pian. Itulah namanya di dalam kudratnya, di dalam iradatnya, di dalam kekuasaannya dunia itu. Dengan pandangannya, bukan dengan pandangan pian. Karena pian kadada di waktu itu. Di waktu itu. Makanya dia itu bisa nyaman bahasanya itu. Asik, seolah-olah melihat dunia ini di bawah apa namanya, di bawah telapak kakinya, di hadapannya aja seperti ini melihat orang ini, dan dia melihat dirinya di dalam situ. Nah itu, kayak apalah, ada bisa untuk mengisahkannya itu. Itu seperti itulah, asyiknya seperti itu. Kalau dia dirasakan murakabah, merasa diliputi sifatnya, liputi itu artinya bukan di luar lah. Tetapi kita ini lenyap di dalam sifatnya, di dalam apalnya, di dalam zatnya. Ini ada pertanyaan dari Gunawan. Kita nih nurkah atau dari nurkah guru? Secara urutannya kita ini kan dari nur. Kita ini kenyataan nur. Nabi Muhammad tuh kenyataan nur juga. Nabi Muhammad tuh kenyataan nur. Tapi Nabi Muhammad itu kenyataan nur yang sempurna namanya, yang kadat ditahijab. Jadi kita ini kalau menurut Habib Ali kan wa minhu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadasa wa ma taqaddam.
Dari nur itulah Jarsidin timbul makhluk yang ini dari dahulu sampai yang sekarang ini timbul daripada itu nur tadi. Jadi kita ini kenyataan nur. Pada hakikatnya kita ini kadada. Kalau kita itu menyatakan diri kita ini pada hakikatnya kadada, nah nampak itu cuma nur aja pada diri kita ini. Sebenarnya itu seperti itu. Jadi kenyataan nur, tapi kalau kita ini kalau dipandang jahir kita ini kenyataan nur. Tapi kalau dipandang secara hakikat kita inilah Nur Muhammad. Hmm. Hmm. Apakah Allah yang menggerakkan atau malaikat yang menggerakkan atas izin Allah Ta'ala? Tetap ya Allah Ta'ala yang menggerakkan. Makanya pandangan hakikat itu seperti itulah. Pandangan hakikat itu seperti itu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun jadalilnya. Allah Ta'ala yang menjadikan kita wa ma ta'malun. Dan apa aja yang engkau kerjakan. Secara hakikatnya seperti itu. Kalau orang sudah hakikat, kadang memandirakan lagi nya secara hakikat. Kenyataannya kayak itu aja sudah. Makanya menyebutkan kita ini kenyataan apal, kenyataan sifat, kenyataan daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kalau orang hakikat berpandit. Kenyataan tuh kalau orang sudah ma'rifat ya nyata aja. Ada kenyataan lagi nyata. Itu kita kadang membicarakan itu karena itu di makamnya nanti di makam wasil ada bisa dibawa. Bah cukup sini gini dulu bah lah ulun lagi hauran bah nah. Oh, nggih. Banyak bagian. Nggih. Iya. Nggih. Abdul Ghani, terima kasih hadir. Nggih. Masya Allah, anyar ana melihat antum. Masya Allah. Alhamdulillah nggih. Minta maaf Rida bagi yang bertanya apa kata nulisakan. Yang dari Nur Muhammad yang dari Nur cuma Muhammad, kalau kita dari Mani. Semua Mani dari sampai ke Mani Nabi Adam, sabarataan daripada Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada bapak pengangkatan lagi bila sudah daripada Nur nih, kada tahu anak jenderal anak apakah sama daripada Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Ranai balik, Masya Allah. Mbah. Minta maaf lah. Ada lagi udah anak bupati, Pak Gubernur tidak ada. Enggak, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana nih? Kada mau.